tidurnya akan lebih cepat, dan tentunya dengan tidur lebih cepat kamu lebih segar dan juga bangunnya lebih pagi. Ya seperti itu tadi anak ya. Coba dinyatakan lagi tadi gimana aksinya? Berangkat lebih cepat lagi dan membawa suci. Berangkat lebih cepat lagi dan membawa suci. Amin ya. Silakan tidur Memasang alarm baik, niat baik kalian itu sangat kami hargai. Terima kasih, mudah-mudahan niat baik ataupun aksi yang kamu lakukan itu benar-benar kamu terapkan sehingga kedepannya kamu tidak lagi terlambat dan tidak disini lagi sampai 4 kali ya. Terima kasih. Oke, niat baik yang bagus harus diwujudkan ya. Oke. Silakan kamu bisa balik lagi ke kelasnya ya, nanti dibaca di bawah untuk dibaca-baca ya. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita berhenti berseri. Kita belajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi semangat yang masih belum di bawah, yang masih di bawah 50, Bu Eni juga masih bisa ya. Bu Eni kan masih usianya 4, kalau nggak salah saya beda 5 tahun sama Bu Eni. 45 masih. Hanya baru mau 29 ya? Iya, bukan ya. Bu Eni itu masih satu angkatan sama kita, dia tapi di bawah kita 45. Seperti itu ya, Bu Eni masih bisa. Ya dicoba lagi karena semuanya dibuka untuk guru-guru yang mau mencoba. Jadi kalau tujuan kita misalnya terus untuk anak, ya kita bisa melakukan seperti itu. Seperti kemarin yang sudah disebutkan sama Pak Matia sama Bu sama Bu ya maaf memang ini dibatasi usianya ya. Kalau udah di atas 50 memang nggak bisa. Ya. Udah nih. Oke lah, ya. Baiklah Bapak Ibu, karena sudah mulai direkam dari Pak Dimas, kita akan mulai ya. Ya ini yang membuat deg-degan ya. Kalau tadi bebas tanpa direkam, kayaknya enak gitu. Ya, baiklah Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Terima kasih sudah mau hadir di sini, terlebih kepada Ibu Kepala Sekolah kita Ibu Lucia Maria yang sudah memfasilitasi kami ya CGP, saya, Mensobi sama Pak Yuda untuk melakukan pengimbasan pada hari ini. Demikian juga di sini rekan-rekan sudah mau hadir untuk membantu kami CGP untuk memahami apa sebenarnya yang sudah kami dapatkan selama 3 bulan kemarin. Oke, baiklah. Sebelumnya kita berdoa dulu ya Bapak Ibu seperti kebiasaan yang sudah kita lakukan selama ini. Untuk itu kami mohon kepada Pak Kis, ya Pak Kis ya, supaya nanti semua kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar Pak Kis. Kami persilakan Pak Kis.
kemarin kami sudah proses kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan pada saat mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Jadi pelatihan itu sifatnya sama seperti yang rekan-rekan ya, rekan-rekan yang lagi mengikuti program apa namanya Pak Bu? PPG ya, sama sifatnya. Jadi ada teorinya, ada juga zoomnya, dan juga ada tatap muka. Cuma di PPG itu tidak ada tatap muka. Kalau kita ada tatap muka setiap Sabtu itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi kalau udah Sabtu jangan bikin acara kalau ada pertemuan, karena itu semuanya ditumpahkan, kegiatan aktivitasnya semua ada di pertemuan tersebut. Ya, itu namanya orientasi lokakarya. Lokakarya ya, lokakarya ada orientasi lokakarya pertama dan sebelumnya itu orientasi lokakarya ya. Baiklah Bapak Ibu, di sini sudah saya tunjukkan ada empat materi ya, ada 4 materi. Yang pertama itu dalam proses menuntun murid. Sebenarnya sebelum saya jelaskan menuntun murid, di sini maksudnya Bapak Ibu guru itu diajak untuk mengikuti pelatihan. Itu sebenarnya supaya Pak Nadiem, di sini sebenarnya ini adalah idenya Pak Nadiem ya. Pak Nadiem selaku kementerian kita itu meminta kita mengikuti pelatihan itu supaya kita mengadakan perubahan di sekolah. Ya. Karena memang selama ini seperti yang kita ketahui, ya, anak-anak itu cenderung kan bosan sama kita, cenderung bosan, ketakutan juga, bosan nanti juga paling begitu aja. Ternyata untuk mengatasi kejenuhan sama kebosanan itu, maka Pak Nadiem menerapkan program ini. Ini sebenarnya membantu kita Bapak Ibu, ya, membantu kita supaya kita itu sama anak itu open talk. Saya tadi sebelum mengikuti CGP ini, saya sama anak itu kan ya hampir sama lah seperti Bapak Ibu guru, seperti kayak merasa saya yang jadi gurunya, kamu ikut aja seperti itu. Ternyata kalau kita sudah ada komunikasi open talk, ya kita membuat seperti pengertian sama anak, ya kita jadinya pasrah dan terima aja. Kayak tadi seperti di kelas 12 OTKP, saya evaluasi tentang refleksi dan evaluasi tentang bagaimana materi kamu hari ini. Nah, kan mereka persiapan UKK ya, persiapan UKK, mereka membuat surat yang harus membuat mereka bosan, mau muntah karena membuat suratnya banyak seperti itu kan. Nah, ini kan suratnya membuat kamu sampai muntah-muntah ya Nak ya. Nah, sekarang kita refleksi bagaimana sikap kamu, bagaimana perasaan kamu hari ini. Hanya yes or no. Kalau yes berarti kamu senang, kalau no berarti waduh, no, I don't like. Nah, itu ada beberapa anak yang bilang no, ada yang bilang yes, ada yang bilang karena dia merasa nanti kalau saya ini nanti kasihan yang suami, tapi ini kayaknya nggak enak juga, boring juga gitu kan. Nah, anak itu ada yang bilang middle, janganlah Nak yes or no. Tetap ada juga yang nggak mau, tapi nggak apa-apa, kita tetap terima kan. Ada beberapa yang bilang no. Ya. Awalnya dulu kalau dulu ya, saya kalau dibilang no agak marah. Kenapa no? Nah dulu ya. Tapi setelah saya menerima anak ini dengan istilahnya, ya ini anak kita yang mau kita dampingin, yang mau kita didik seperti kita tuntut. Ketika dia mengatakan no, oh iyalah pasti boring lah, karena kan dia bikin surat sampai muntah-muntah. Nah seperti itu, udah pasti dong dia bilang no. Nah itu penerimaan itulah budaya positif yang akan kita implementasikan di sekolah kita ini, di SMK Strada dan Mogot ini. Ini adalah program dari Bapak Kementerian kita Pak Nadiem, bahwa apapun yang dilakukan siswa, kalau tidak berkenan di hati kita, sebenarnya itu benar gitu. Kita jangan merasa jatuh, jangan merasa aduh kayaknya memang pelajaran itu nggak menarik banget. Nah itu tuh dulu saya seperti itu, ya marah gitu. Wah kamu yang awas ya, ini itu nanti. Nah itu penerimaan itulah yang kadang membuat kita jadi tidak enak mengajar, tidak enjoy. Tapi tadi ketika saya bilang, oh ada beberapa bilang no, ya karena kan kamu mau muntah-muntah kan, malah dia ketawa jadinya. Iya memang mau muntah-muntah, bikin suratnya banyak 10. Padahal kalau di perusahaan kan lebih dari 10. Ini 10 surat men dalam waktu hanya 1 jam, 1,5 jam. Nah, ketika dia menerima seperti itu, kita sudah bisa. Sama seperti juga ketika orang lain membuli kita. Nah, bagaimana
cerminan kita, siswa kita. Jadi kalau kita juga waktu dibully atau kita ada dampak yang negatif-negatif kita tidak terima, siswa pun seperti itu, apalagi siswa yang usianya belum matang, ya kan? Siswa belum matang, tapi seiring dengan waktu, bapak ibu guru kan semakin matang. Sama kayak saya dulu masih jiwa muda, saya lebih kecil dulu dari ada bapak ibu guru yang saya kamu harus begini. Nah, saya lebih kecil dulu sama siswa. Tapi seiring dengan usia bertambah, nah kematangan itu semakin ada, makin matang, semakin dewasa. Nah, itulah yang ada di dalam budaya positif, ya, yang ada di dalam budaya positif. Di sini, ya, pada saat proses pembelajaran kita kan diminta untuk menuntun, ya, menuntun itu mendampingi. Ya, kamu di sini, ya, kamu di sini. Sebenarnya anak itu nggak boleh lagi kita bikin jadi misalnya kalau dia jagung, ya mau kita bikin jadi keju, nggak bisa. Ya jagung tetap jagung, keju tetap keju. Maka kita perlu eksplor anak ini nanti mau jadi keju nggak, mau jadi jagung nggak. Kita tinggal membuang ulat-ulatnya dibuang, dibersihin supaya jagungnya tumbuh dengan baik. Supaya nanti misalnya kalau keju penghasilnya itu dari sapi, ya, supaya sapinya nanti kalau mengeluarkan susunya bisa bagus. Nah, jadi tidak bisa kita harapkan dari yang keju tadi menjadi jagung atau dari jagung menjadi keju. No, itu sama seperti anak kita juga di rumah. Jangan menyamakan, oh kamu harus seperti ini, oh kamu enggak. Jadi ternyata anak itu kita hanya mengarahkan bagaimana dia supaya bisa mengembangkan yang dia udah punya. Ini orangnya heboh, oh berarti kembangkan. Oh ini orangnya bagian mekanik, ya. Oh mari kita kembangkan. Oh ini dia penyanyi. Nah justru kemarin waktu kita masih sekolah, karena kita tidak diarahkan ke satu tempat, jadinya kita tidak ada. Seperti saya itu sebenarnya, di bahasa. Tapi karena tidak ada pengarahan, tidak menuntun, ya tidak ada tuntunan, akhirnya kita ambigu. Ada di mana saya? Ada di mana saya? Ada di mana saya? Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah itulah yang kami pelajari. Ada 4 yang kami pelajari. Yang pertama, filosofis Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini kemarin sudah saya singgung waktu rapat, ya, bahwa kita harus mendahulukan kepentingan anak, ya, menghamba kepada anak. Itu filosofis dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Terus yang kedua, ada nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Ini sebenarnya juga bukan hanya guru penggerak, tapi Bapak Ibu guru juga. Yang ketiga, di sini ada peran guru penggerak, ya. Sebenarnya di peran guru penggerak ini adalah visi misi, ya, visi misi dari guru penggerak. Yang keempat adalah budaya positif, ya, budaya positif ini yang mau kita lebih gali lagi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, filosofis, ya, ini menuntun. Sebenarnya saya rasa kalau Bapak Ibu guru sudah mengerti, ya, menuntun itu adalah mengenali potensi-potensi tadi yang dibilang saya, ya, disebutkan saya di awal tadi, ya, memahami potensi-potensi yang ada pada anak didik untuk merdeka secara lahir dan batin, belajar secara lahir dan batin yang juga disesuaikan dengan keadaan tumbuh kembangnya. Maksudnya tumbuh kembang yang tadi Bu, ya Bapak Ibu, ya. Kalau dia memang mau ke arah mekanik, kita teruskan ke arah mekanik. Kalau dia memang mau ke arah sebagai guru, kita arahkan sebagai guru. Kalau dia mau jadi dokter, nah sama tadi kayak tanaman. Kalau dia jagung, ya jagung. Kalau dia ubi. Kalau dia nanti misalnya di hewan peliharaan, kalau dia mau jadi keju. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Di sini sebenarnya waktu kita SD sudah sering disebutkan, ya, Ing Ngarso Sentolodo, Ing Madyo Mangkarso, Tuturi Handayan, bahwa kita harus mendorong dari belakang, ya, kemudian kita di depan itu memberikan contoh teladan. Seperti itu, ya Bu Lucy, ya. Karena saya juga untuk moto dari Pak Ki Hajar Dewantara ini saya yang ingat itu hanya waktu SD saja, ya. Ing Ngarso Sentolodo, Ing Madyo Mangkarso, Tuturi Handayan, ya, dengan asas tripod kontinuitas, konvergen dan konsentris.
maksudnya itu selalu berkelanjutan, ya berkelanjutan. Konvergen itu maksudnya bisa membias kemana-mana, orang tua juga harus ikut, ya. Demikian juga di sini warga sekolah kita bukan hanya bapak ibu guru, tapi juga administrasi, sapam, ya sapam kita juga harus tahu budaya positif itu apa, dan konsentris itu berpusat kepada anak, ya. Seperti itu bapak ibu untuk filosofis dari bapak Ki Hajar Dewantara. Kita lihat selanjutnya lagi. Sebenarnya bukan hanya peran guru penggerak ya Bapak Ibu. Nah sebentar ya saya balikkan dulu ini. Ya. Yang pasti kita adalah sebagai pemimpin pembelajaran, ya, yang berpihak pada murid Bapak Ibu. Itu yang kami pelajari pada kegiatan kami CGP kemarin, bahwa kita harus memimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah ini yang selalu sering saya gaungkan, bahwa kita harus berpihak pada murid. Terus yang kedua, kita menjadi coaching bagi guru lain. Bagaimana kita menjadi coaching, misalnya akuntansi seperti yang sudah dilakukan Bu Eni, ya, dia mengajari teman-temannya, rekan-rekannya mengenai pajak. Nah itu menjadi coaching. Sama seperti saya juga sama rekan-rekan guru OTKP itu mengajari juga materi-materi dari program keahlian kami. Mendorong kolaborasi, ini yang paling sulit, adalah ini yang sekarang digaung-gaungkan. Kenapa? Karena dari dulu kita kecil, kita tidak diajarkan, seperti saya sendiri ya, saya secara pribadi, kolaborasi. Saya dulu itu sangat tipe orangnya pencemburu, ya. Saya tipe orangnya pencemburu. Dan cemburunya, kenapa dia lagi sih yang disuruh? Kenapa dia lagi sih yang disuruh? Itu karena tidak diajarin apa sih sebenarnya kolaborasi itu. Tapi setelah saya mengerti, memahami apa kolaborasi itu, ternyata untuk mencapai satu tujuan, kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi. Misalnya kayak saya, kalau saya tidak bisa bekerja sama dengan Bu Eni, ya dulu saya sudah pernah curhat sama Bu Lucy. Pokoknya kalau Bu Eni yang menjadi apa, saya nggak mau. Nah, saya pernah curhat seperti itu. Karena saya tidak tahu apa itu kolaborasi. Tapi begitu saya ikut CGP, ya, saya ikut CGP, akhirnya saya mengerti kolaborasi. Akhirnya saya menerima, ya Bu Eni, saya terima, ya. Meskipun ada banyak juga yang iya. Meskipun ada banyak yang peraturan ataupun bukan peraturan ya Bu Eni, ya, kebijakan Bu Eni yang bertentangan dengan saya, ya seperti itu. Kebijakan itu. Iya. Kebijakan misalnya Bu Eni bilang begini, oh saya enggak cocok, enggak cocok. Nah, tapi ternyata kalau kita menerima, ya udah mana yang terbaik lah. Nah, itu kita jadi malah menambah wawasan kita. Seperti itu ya Bu Eni ya. Nah, jadi iya, maka itu bagus Bu Eni, ya malah itu bagus, ya. Jadi kalau Bu Eni selalu dari guru positif, itu malah bagus. Saya acungin jempol luar biasa, ya. Jadi itu namanya budaya positif.
Iya. Persiapan sehingga kan tadi tidak meminta waktu persiapannya. Iya. Itu masalah ganti-gantian juga kan tadi sebenarnya hari ini yang jadi MC dan sebagainya Pak Dimas. Iya Pak Dimas. Kita juga ganti-gantian juga memberikan kesempatan ke dia juga bagaimana memanage kegiatan gitu. Namun tadi mungkin masih PKU dengan alatnya jadi tidak terpikirkan bahwa saya harus mengalihkan tugas saya dulu nih supaya menjalani yang tidak jalan. Ya masih sama-sama terkait evaluasi. Itu teman-teman sudah berdoa, jadi sekali lagi terima kasih. Monggo melanjutkan aktivitas.
kemarin kita sudah belajar juga Mem tentang segitiga restitusi. ya itu, jadi saya banyak banget mendapatkan hal baru gitu, dimana kita bisa untuk harus bisa untuk menerima anak terlebih dahulu. Biasanya kan kalau misalkan kita dengan anak, apalagi kita SMK itu emosinya belum stabil nih, jadi saya kadang kalau misalkan melihat anak tuh bawaannya pengen marah, tapi dari pelajaran ini kita harus bisa menerima anak dulu, permasalahannya apa, kondisinya apa, kita menstabilkan emosinya seperti itu. Jadi itu bisa untuk pelajaran untuk diri saya juga seperti itu, Mem. Iya, sebagai manajer ya Bu ya. Ya, sebagai Tindak manajer, sebagai betul. manajer ya. Betul. Oke. Terus yang terakhir Bu, yang kedisiplinan itu kan lebih diharapkan dari diri siswa, bukan dari peraturan yang dibuat sekolah ataupun masyarakat. Menurut Ibu bagaimana itu Bu? Iya, memang pada akhirnya kan nanti ketika anak itu sadar bahwa kedisiplinan itu emang datangnya nanti dari dirinya dia sendiri, Mem. Dia kan akan terbiasa melakukan hal itu, nanti bisa merubah dirinya itu menjadi pribadi yang disiplin gitu, Mem. Dari kesadarannya. Betul, iya. Iya, terima kasih Bu Retno. Sama-sama, Mem Sophie, sukses atas- terus untuk CPG-nya. Iya. Oke. Terima kasih juga atas testimoninya. Selamat siang Bu Selamat Retno. siang, Mem. Yuk. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Bu. Iya, Pak Hadi kemarin sudah mengikuti pengimbasan dari guru penggerak, yaitu modul 1.4, yaitu Ya. tentang budaya positif. Iya betul. Ya, bagaimana pendapat Bapak tentang pengimbasan yang kemarin sudah Bapak ikutin? Wah, kalau bisa kegiatan seperti itu harus sering-sering dilakukan karena menambah pengetahuan saya ya, bagaimana cara menangani siswa, kemudian Ya. juga apa hal-hal yang harus dipersiapkan dilakukan di dalam kegiatan belajar, dan bagaimana memperhatikan siswa agar bisa menyelesaikan permasalahannya, baik permasalahan tentang KBM maupun permasalahan terhadap antara siswa dengan siswa yang lain. Terutama tentang kedisiplinannya ya Pak ya? Iya betul, betul sekali. Iya, jadi kedisiplinan itu diharapkan timbul dari siswanya sendiri, Iya, bukan betul. bukan Sesuai dengan karena contoh yang kemarin ya. Iya, Betul. bukan karena peraturan ya Pak Betul, ya. betul. Iya. Terima kasih ya Pak Hadi. Oke, sama-sama. Selamat siang. Selamat Ditunggu siang. pengibasan berikutnya. Terima Baik kasih. Pak Hadi, terima kasih.